yang akan menjadi penyakit fisik, maka orang itu akan berpikir 2-3 kali sebelum melakukan kejahatan. Yang dalam hal ini adalah perselingkuhan antara pilar trias politika itu. Jadi solusinya adalah ke pendidikan, tinggal pendidikan yang bagaimana. Itu saja tanggapan dari saya. Terima kasih, Prof. Budi. Luar biasa ini kajiannya, Prof. Makin memang kita memang belum sempat ya pernah memikirkan tentang rekomposisi karakter hukum di Indonesia. Tapi itu kalau di Prancis itu kan berbasis misalnya filsafat eksistensialistik, kemudian juga melihat kerangka etik di dalam di dalam sistem hukum kalau itu. Tapi ya benar kita memang belum pernah lakukan dan diskusikan apakah memang hukum di Indonesia ini ada kritik di dalam rekomposisi terhadap karakter. Ini menarik sekali. Selama ini kita bicara etik biasanya itu etik di tingkat sosial, tapi tidak etik di tingkat basis begitu kan? Ya, etik di tingkat pengetahuan kebanyakan seperti itu. Gitu. Itu Prof. AWM kayaknya akan menanggapi. Iya, monggo Prof. AWM. Silakan Prof. AWM. Ya, luar biasa paparan dari Prof. Sunarno dan juga penanggap. Saya jadi merenung ya, mengapa terjadi demikian gitu loh. Jadi terjadi pertentangan ya, yang luar biasa. Nah, saya pernah membaca tentang revolusi industri ya. Jadi revolusi industri 4.0 ya. Ya, dalam beberapa buku ya yang saya baca itu ada satu yang menarik, yaitu namanya fenomena disruption ya, yang bersifat global. Global itu artinya global and local. Kemudian yang maksud dengan disruption itu perubahan itu ada tiga, ada iteration, ada innovation, dan ada disruption. Kalau iteration itu berubah tapi masih belum fundamental. Innovation terjadi perubahan ya signifikan tapi tidak total ya. Dan tidak fundamental. Nah, yang terakhir ini yang disebut dengan disruption era itu yang bersifat global, baik lokal maupun global, karena ada kemajuan teknologi yang disebut dengan disruptive technology. Nah, ini akan mengubah segalanya, yang akan mengganggu. Jadi mengganggu hukum, mengganggu ekonomi, mengganggu politik, mengganggu moral ya. Jadi disruption itu artinya mengganggu ya, mengganggu dan bahkan mengganggu rumah tangga ya, teknologi ini ya. Oleh karena itu, ciri dari disruption itu artinya pertama dia akan menciptakan satu new realities, realitas baru. Jadi yang membuat yang lama itu sudah tidak relevan. Jadi oleh itu yang perlu kita tanyakan, pendekatan kita misalnya termasuk dalam hukum, apakah masih relevan? Kalau menurut disruption harus ada renewal, harus ada pembaharuan itu. Jadi solusi dari disruption fenomena disruption itu ditandai oleh Foucault. V pertama itu adalah volatility, cepat berubah. Cepat berubah. Ini belum selesai sudah berubah. Ini yang repot, sehingga kita itu perlu kecepatan. Nah, ini tidak semua orang bisa diajak cepat gitu loh. Volatility, karena perubahan yang cepat. Tidak merespon cepat, maka itu lewat. Itu volatility. Yang kedua apa? Uncertainty. Banyak ketidakpastian. Jadi variabelnya itu banyak sekali gitu, yang membuat kita itu tidak pasti gitu. Kita nggak tahu bulan depan kita masih tetap begini atau tidak ya. Minggu depan itu namanya uncertainty. Yang ketiga itu complexity. Kompleks sekarang. Kalau dulu tuh variabelnya mungkin ini, sekarang itu sudah melibatkan global ya, dan faktornya banyak sekali ya. Dan yang terakhir juga apa? Ketidakjelasan, ambiguity. Nah, ini ambiguity. Makanya para pakar kemudian mencari solusi. Nah, solusinya ternyata Foucault juga. Apa V pertama? Harus kita memiliki visi baru, new vision. Kita harus punya visi baru, termasuk dalam hukum. Jadi kita tidak bisa lagi mengadopsi cara-cara lama, teori-teori lama gitu ya. Karena itu sudah dianggap tidak relevan. Jadi dulu itu terlalu simple, sekarang sudah kompleks, sehingga perlu ada new vision. Yang kedua perlu pemahaman baru, new understanding.
Dan yang ketiga ada perlu adanya clarity, kejelasan. Karena kita tuh nggak jelas itu, tumpang tindih yang menyebabkan tumpang tindih itu terjadi miscalculation, terjadi salah hitung, misperception, miscommunication. Ini sebenarnya akibat apa? Karena teknologi yang disruptif, yang mengganggu, karena kecepatan yang luar biasa. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah agility. Nah, ini yang dipakai oleh Jokowi, yaitu kecepatan, speed. Jadi itu sebuah dilema. Kalau kita tidak merespon cepat, tidak responsif, dan tidak adaptif, maka kita ditinggal. Tapi tidak semua orang siap dengan tingkat high speed, kecepatan yang tinggi. Ada yang pontal-pantel itu. Pontal-pantel itu. Termasuk dalam hal keagamaan. Gitu ya. Jadi perlu ada satu reinterpretasi. Itu harus ada reaktualisasi. Dan kemudian ada implementasi. Jadi banyak sekali apa yang disampaikan juga tadi ada Prof. Halim juga ya. Saya melihat memang ini sekarang terjadi revolusi besar-besaran ya. Jadi pada semua bidang. Makanya kemudian kelompok pemikir di Jepang itu mereka memberikan satu sinyal kepada dunia dengan konsep yaitu namanya Society 4.0. Society 4.0 yaitu untuk merespon fenomena revolusi industri. Revolusi industri yang semuanya serba digital, serba robotik, serba otomatik ya itu ya. Semuanya itu ya. Dan menurut Yuval Noah Hariri ya, Indonesia manusia sekarang itu sampai kepada satu fase hampir sama dengan Tuhan. Bisa menciptakan segalanya kecuali satu, nyawa. Jadi ini luar biasa itu. Itu namanya robot, itu namanya artificial intelligence. Saya itu mencoba ya beberapa kali artificial itu. Apakah nanti sistem pendidikan yang saat ini masih relevan? Semuanya ada. Makanya perguruan tinggi kelas dunia ya, seperti Stanford, Harvard, Yale ya, Cambridge ya. Mereka sudah melakukan great safety. Nah, kita itu masih berpikir tentang knowledge, tentang information, tentang skill, ya. Tapi mereka sudah mulai berpikir terhadap karakter, terhadap mental. Nah, itu yang lebih ditekankan. Kita masih berkutat pada hal-hal yang sifatnya teknikal, yang sebetulnya itu sudah disubstitusi oleh robot sekarang. Jadi, dan ini yang perlu kita antisipasi. Jadi ada teori menurut Arnold Toynbee ya, bagaimana the rise and the fall of the nation ya, apa yang membuat kita itu bangkit maupun runtuh itu adalah kemampuan kita memberikan satu jawaban terhadap new realities dan new challenge. Nah, kita ini semuanya completely new realities, realitas baru dan new challenge, tetapi anehnya kita masih menggunakan old respon, cara-cara lama. Padahal ini sudah tidak relevan lagi dari sisi kecepatan, ketepatan, efektivitas, efisiensi. Jadi ini harus revolusi. Nah, ini yang perlu diantisipasi. Nah, yang luar biasa dari Jepang itu mereka punya kesadaran baru, yaitu pentingnya kembali kepada kemanusiaan. Jadi semua teknologi itu harus dihubungkan dengan aspek pertama, untuk apa? Apa manfaatnya bagi manusia? Apakah dengan teknologi itu akan membuat manusia itu semakin gembira, bahagia, atau malas kebalikannya? Karena ternyata sekarang itu menurut informasi menurut data WHO, kalau dulu orang itu banyak tingkat kematian itu karena faktor kelaparan ya, karena faktor perang. Sekarang itu tingkat kematian itu yang paling banyak adalah stres. Ini stres. Yang kedua yaitu bunuh diri ya, dan yang ketiga itu overweight. Jadi kalau kita itu dulu kelaparan, ini berarti ini banyak yang membuat satu penyakit baru gitu. Dan yang intinya itu adalah manusia sudah kehilangan makna. Nah, makanya ini kita sebagai kelompok intelektual ini perlu melakukan formulasi, melakukan deep contemplation, ya. Ya, jangan-jangan kita itu, dan ini ada satu peluang, new opportunity untuk memberikan satu jawaban baru. Apakah pendekatan selama ini masih relevan, gitu ya?
Jadi selama ini kita ini hanya mengikuti cara-cara yang sebetulnya sudah tidak relevan. Orang lain sudah meninggalkannya. Cara-cara seperti misalnya negara maju kan kita itu cenderung imitasi, meniru saja. Ya kita meniru termasuk bagaimana menilai satu pendidikan itu kita niru semua. Orang lain tidak ada keberanian. Ya. Apa yang disebut dengan pendidikan, apa yang disebut dengan sekolah, yaitu seakan-akan yang sekolah itu sampai misalnya orang kemudian hanya mengejar sesuatu yang sifatnya simbolis saja, yang mengejar sesuatu yang sifatnya semu, ya itu loh. Nah itu akhirnya kemudian kita menjadi tertipu. Ya. Nah oleh karena itu mungkin dalam konteks kenapa terjadi masalah krisis hukum dan juga krisis ekonomi, krisis sosial itu sifatnya global, ya. Dan di Amerika sekarang itu ada yang disebut dengan satu istilah namanya miscalculation policy, sebuah kebijakan yang salah itu. Jadi waktu zamannya George Bush, Amerika itu membuat sebuah foreign policy itu untuk melakukan unilateral attack kepada Iran, dan ternyata itu salah. Akibat kesalahan polisi itu, tidak kurang 5.000 tentara Amerika recorded kill, meninggal. Bagaimana lagi yang sipil? Ini hanya kesalahan membuat kebijakan. Karena apa? Miscalculation. Nah, akhirnya kemudian waktu itu ada seorang penasihat George Bush itu yang terkenal dengan preemptive strike. Ya. Jadi kalau dia kesimpulannya, karena waktu itu dia punya satu konsep namanya test of civilization, benturan budaya. Artinya kalau kita ingin selamat, kalau ada yang tidak sama dengan kita, lebih baik kita pukul duluan. Gitu. Nah, sekarang Huntington namanya, Samuel Huntington. Nah, ternyata Samuel Huntington itu sebagai seorang pemikir, akhirnya merevisi pemikirannya yang tadinya clash of civilization, kemudian diubah kepada the alliance of civilization. Artinya apa? Produk pemikiran yang keliru, kalau tidak segera dikoreksi, akan memberikan satu dampak yang sangat besar kepada kemanusiaan itu, yang bersifat masif. Jadi ini bukan lagi skala kecil, tapi sifatnya masif. Nah, ini karena teknologi. Nah, ini mungkin kenapa Jepang ya sekarang ini mulai memberikan peringatan kepada dunia dengan konsep Society 5.0. Setelah saya pelajari kelompok pemikir Jepang ini, intinya adalah kembali kepada human literacy. Kita mengenal kemanusiaan. Dan bagaimana mungkin mengenal manusia kalau kita tidak mengenal Tuhan? Karena yang ultimate itu. Karena teknologi itu hanya mampu bersifat instrumental. Hanya bisa mempercepat, merubah cara. Tapi tidak merubah tujuan. Apa sebetulnya tujuan hidup manusia yang paling puncak itu? Nah, itu tidak bisa ditangkap oleh teknologi ini. Bagaimana? Who is God? Siapa Tuhan itu? Dan kita itu apa tujuan hidup yang utama? Kalau kita hanya sekedar hidup, ya mungkin gampang. Teknologi itu bisa membuat kita itu mudah. Ya. Makanya ada istilah teknologi, dengan teknologi apa-apa menjadi mudah. Dengan seni, apa-apa menjadi indah. Tapi dengan agama, apa-apa menjadi terarah. Nah, sekarang itu krisisnya dalam hal arah. Jadi kita ini mau kemana sekarang ini? Gitu. Nah, kalau agama kan jelas kan, pokoknya tadhabun di Al-Quran itu ada satu pertanyaan dari Allah kepada Ibrahim. Hei Ibrahim, kamu tuh mau apa sebetulnya hidup ini? Gitu. Ternyata dia tidak bisa menjawab, kemudian dituntun. Kul inni zahibun ila rabbi. Katakanlah, tujuan hidup kamu itu menuju Tuhan. Nah, ini Jepang ini sudah punya itu. Walaupun dia itu bukan Islam ya, tapi dia sudah menyadari adanya kebutuhan supra being, supernatural yang lebih, yang beyond limit. Dia menyadari adanya zat yang tak tanpa batas. Walaupun mungkin tidak menggunakan bahasa Arab ya, tapi saya pelajari kelompok pemikir di Jepang, dan nanti Bapak yang belum pernah membaca atau Society 5.0 sebagai respon terhadap revolusi industri 4.0 itu, nah itu bisa dipelajari itu. Dan kemudian saya coba kembangkan ya, saya sudah mengembangkan itu di UNSIA, Universitas Siber Asia itu. Sekarang ada mata kuliah baru namanya Estetika Humanisme, itu 100% dari saya ya, walaupun sekarang saya kasihkan ke dosen-dosen itu ya.
Tapi selama 2 bulan saya mentraining dosen-dosen di Unsia itu, dan kemudian di Presiden University saya juga mengajar tentang emotional intelligence, ya. Dan nanti ini akan dikembangkan kepada human literacy yang intinya memang sekarang ini kita harus mengenal misteri manusia itu. Kenapa manusia itu marah? Kenapa manusia itu kecewa? Kenapa manusia itu sedih? Kenapa manusia itu tuh? Nah, ini kompleks sekarang itu. Nah, ini mungkin nanti bisa termasuk juga hukum, ya. Bagaimana hukum itu selalu dikaitkan dengan aspek-aspek yang beyond limit, yaitu aspek-aspek supranatural. Siapa itu? Tuhan, yaitu itu. Jadi ada istilah ma'rifatullah, ya, ma'rifatun nas, ya, dan ma'rifatul alam hayat itu. Yang kemarin dibahas oleh Kang Ajim atau Saleh Mude, ya, Saleh Mude itu. Nah, itu sama dalam konsep saya itu bahwa human literacy itu manusia itu memiliki satu dimensi yang kompleks, yaitu dalam diri manusia itu ada ketuhanan, dalam diri manusia itu ada kemanusiaan, dan dalam diri manusia itu ada kealaman. Nah, ini hukum ke depan harus mencoba untuk memberikan jawaban terhadap the basic need of human itu yang lebih utuh, supaya artinya supaya nanti dalam menjadikan hukum itu bisa memenuhi apa yang disampaikan oleh Pak Abdul Halim, ada unsur manfaat, ada unsur keadilan dan efektivitas semuanya ini. Tanpa itu, tanpa melakukan satu self reform, ya, yaitu dalam hukum itu sendiri itu, maka yang terjadi adalah satu deviasi, ya, yaitu penyimpangan dan distorsi yang akhirnya nanti akan berdampak kepada hukum itu sendiri maupun kepada bidang-bidang yang lain. Ya, saya setuju bahwa hukum itu karena yang konsep adil itu akhirnya menjadi relatif itu. Yaitu oleh itu perlu ada semacam overview, ada tinjau ulang tentang adil menurut siapa. Ya, jadi oleh karena itu memang harus ada kombinasi antara adil menurut mata, ya, secara fisik, tapi juga mata ini panca indera ini terbatas, harus di backup juga dengan ada istilahnya itu ainul yakin, ya, kebenaran panca indera, tapi ada juga ilmu yakin, kebenaran ilmu, tapi yang paling tinggi adalah hakul yakin, kebenaran spiritual. Nah, disitulah mungkin 4 konsep. Pertama, spiritualitas, intelektualitas, kulturalitas, dan strukturalitas. Jadi spiritual, intellectual, cultural, dan structural, ya, dalam hukum itu harus mulai dihitung kembali. Tidak bisa hanya pada sisi intelektualnya toh. Karena kembali seperti apa yang disampaikan Prof. Makin, akhirnya kembali kepada pelakunya. Walaupun orang pintar tapi tidak dibimbing oleh hidayah, itu malah berbahaya sekali. Bisa sangat disalahgunakan. Coba bayangkan kalau misalnya Putin itu menggunakan itu bom nuklir, Masya Allah. Kalau kita orang bodoh, kita pakai tulis paling hanya 2 orang, 3 orang, 5 orang meninggal. Tapi sekali bom nuklir itu diledakkan, Masya Allah, bisa jutaan. Nah, ini. Tapi kalau nuklir itu digunakan untuk peaceful purposes, tujuan damai, maka itu sangat efisien. Jadi akhirnya ke depan ini tantangan kita adalah bagaimana kita memperbaiki manusia, terutama yang utama adalah selfishness dan egoisme. Selfisme dan egoisme. Karena itu kalau tadi disampaikan oleh Prof. Makin bahwa sumber kejahatan itu adalah materi, tapi ada lain yang berpendapat sumber kejahatan itu pada saat orang itu egois dan selfish. Nah, makanya dalam Islam itu dikatakan perang yang paling besar itu adalah jihadun nafas, yaitu perang melawan egoisme dan selfisme dalam diri seorang. Pada saat orang itu sudah berpikir untuk orang lain, nah seperti misalnya ibu yang kayak orang tua, kalau kita masih kecil itu kan biasanya selfish kan, tidak mau berbagi hanya untuk dirinya sendiri. Tapi pada saat dia sudah matang dewasa, sudah mulai berpikir untuk orang lain, seperti orang tua, yaitu kasih sayang. Dan yang paling tinggi pada saat orang itu memiliki karakter Tuhan. Karakter Tuhan itu apa? Kasih dan sayang. Kasih itu artinya apa? Kasih itu selalu memberi, ya, power of giving, dan sayang itu ada power of loving. Nah, itulah revolusi mental. Jadi revolusi industri itu harus juga diimbangi dengan revolusi manusia.
yaitu mental yang tadinya selfish menjadi unselfish, yang tadinya hanya berpikir untuk dirinya sendiri, mengambil, berubah menjadi memberi, yang tadinya membenci ini menjadi mencintai. Makanya ada hadis Rasulullah mengatakan takhaliqu bi ahlakillah. Kalau kamu tuh ingin hidup tenang, tirulah sifat Tuhan, dan sifat Tuhan yang paling tinggi adalah kasih dan sayang. Maka ini yang harus, bagaimana hukum itu didesain sedemikian rupa sehingga bisa memberikan dimensi kasih dan sayang kepada publik. Jadi melindungi, mengayomi, dan macam-macam. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih. Luar biasa, luar biasa, Prof. Luar biasa. Ini inspirasi yang luar biasa pada malam hari. Selanjutnya kami persilakan Dr. Jamil. Silakan. Baik, terima kasih. Saya jadi minder mau komentar apa ketika sudah mendengar tuah dari guru saya, Prof. AWM ini. Tapi sayangnya beliau nggak mau pulang ke Bangkalan ini, padahal sekarang sudah pilkada. Saya juga orang Bangkalan, Prof. Izin bersanad guru ke jenengan. Saya murid jenengan. Baik, saya ingin memulai pendapat saya dengan sebuah pertanyaan. Pertanyaannya adalah, benarkah kita ini negara hukum? Kenapa saya mengawali itu? Karena dalam hukum itu kan ada dua sistem ya. Sistem negara hukum atau kita kenal dengan Rechtsstaat, meskipun kata Rechtsstaat itu identik dengan Eropa kontinental. Tetapi saya umumkan Rechtsstaat dalam artian umum, termasuk rule of law-nya lah. Dan kenapa kemudian saya memulai itu? Karena yang kedua itu adalah Marxstaat. Apa ciri Marxstaat? Ciri Marxstaat itu adalah kekuasaan terpusat pada seorang raja. Nah, kalau kemudian kita lihat ketika kemudian DPR mandul, yudikatif kemudian bisa dikuasai oleh eksekutif, apakah kita bukan Marxstaat lagi? Berarti kita sudah tidak negara hukum kalau sudah Marxstaat. Kan begitu. Nah, Polri, TNI, Polri itu yang milih adalah presiden. TNI yang memilih presiden, berarti TNI, Polri bisa kita kan eksekutif. Legislatif yang seharusnya ngontrol, malah kemudian dia berkoalisi, berarti dia gabung dengan eksekutif. Judisial malah kemudian dikuasai oleh eksekutif. Apakah ini tidak Marxstaat? Kalau Marxstaat berarti kita sudah bukan negara hukum lagi, sudah. Ini yang menurut saya perlu kita renungi bersama. Nah, memang kita ini adalah menganut sistem presidensial, bukan parlementer. Maka kemudian ada upaya-upaya untuk menguatkan sistem presidensil yang ada di Indonesia, termasuk dengan cara pemilu serentak. Nah, pemilu serentak itu menurut saya upaya menguatkan sistem presidensil. Karena kenapa? Karena sebelum pemilihan presiden, konfigurasi politik sudah terbentuk dari awal. Siapa yang kemudian berkoalisi dengan yang akan menang, pemenangnya pun juga sebetulnya sudah terprediksi. Saya nggak yakin PDIP mengusung Ganjar Mahfud itu tidak tahu bahwa Pak Ganjar dengan Pak Mahfud akan kalah. Saya juga tidak yakin Nasdem dengan PKS mengusung Amin, bahwa Amin itu akan kalah, dia tidak tahu, saya nggak yakin itu. Tapi kenapa kemudian tetap diusung? Untuk mendongkrak kemenangan partainya saja, bukan untuk kemenangan capres yang diusungnya. Mereka sudah tahu kalau Prabowo Gibran itu yang bakal menang. Karena apa? Dia didukung oleh petahana dan partai-partai politik sudah merapat ke sana semua. Sehingga ini menandakan konfigurasi politik antara eksekutif dengan legislatif sudah berselingkuh sejak pemilu belum dimulai. Paniknya yang awalnya oposisi ketika sudah terpilih presiden merapat semuanya.
Nah, ini yang menurut saya perlu kita pikirkan. Adakah cara-cara untuk merubah? Jangan-jangan pemilu serentak itu nggak baik. Jangan-jangan lebih baik parlemen dengan presiden dipisah kembali. Agar kemudian parlemennya ditata dulu, ya, baru kemudian pemilihan presiden. Jangan-jangan seperti itu. Nah, itu menurut saya yang kemudian saya butuh komentar dari Prof. Bowo, kemudian pakar-pakar hukum di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada berhubung waktu, saya serahkan kembali kepada Profesor Sunarto. Atau ya, silakan. Assalamualaikum, dari tadi nunggu lama. Nggak mungkin dapat ilmu saya. Terima kasih Prof, semuanya nggak bisa nyebut satu persatu karena waktunya cepat. Saya sepakat Indonesia bukan negara hukum karena Indonesia negara aturan yang nggak diatur. Yang kedua, rusaknya sistem ini sejak 45 karena sistem besar kita adalah Undang-Undang Dasar 45. Di sana tadi Raja Sultan juga nggak diusulkan dalam Undang-Undang Dasar hak dan kewajibannya sebagai pemilik tanah, itu juga masalah. Lanjut tadi kekhawatiran Prof yang pertama tadi adalah bahwa tadinya KPK di bawah yang independen akhirnya mengerikan karena di bawah eksekutif. Lebih mengerikan lagi yang punya senjata TNI Polri di bawah presiden. Ini mengerikan juga. Pemanfaatan jabatan itu ngeri. Sering saya tanya di mana-mana di pertemuan karena saya pelaku penjaga demo di mana-mana. Akhirnya saya jagain demo di dalam rapat sidang lanjut terus. Yang penting jangan masuk, lanjut permainan uang di dalam main. Kita ini negaranya negara partai, maka DPR itu apakah rakyat benar sih? Perwujudan rakyat adalah partai politik, sedang partai politik adalah ormas. Akhirnya yang demo rakyat buruh, rakyat nelayan, rakyat petani, rakyat, tapi yang partai kan bukan rakyat, karena ormas kan. Karena itu sebaiknya kita tata dulu Undang-Undang Dasar 45 kita sebagai landasan pikir kita, landasan awalnya. Sudahkah Undang-Undang Dasar 45 ini sesuai dengan harapan mampu mewujudkan cita-cita pembukaan Undang-Undang Dasar 45 adil makmur berdasarkan Pancasila. Pancasila yang seperti apa, bagaimana mewujudkannya, ini dari tadi permasalahan jalan terus. Tapi saya belum menemukan ide gagasan perubahan, karena tidak ada ide gagasan dan perubahan. Ide dan ilmu baru tidak ada perubahan. Seperti Prof. AWM tadi menyatakan bahwa kita ini tukang jiplak. Mendengarkan dipakai di Indonesia, mendengarkan dari Amerika, pulang jadi profesor Amerika, meraktekin ilmu sama. Hingga kita lupa ilmu bangsa sendiri. Ini kesedihan saya, namun saya tidak sedih lagi sekarang, karena memang terbukti nyata omongan saya, kehancuran ini karena disebabkan oleh undang-undang, aturan-aturan buatan partai politik. Partai inilah sumber masalah segala-galanya. Karena itu, jangan berharap perubahan jika partai masih ada juga. Jangan berharap pula kalau Undang-Undang Dasar nggak dirubah ada perubahan. Jangan berharap pula kalau yang buat undang-undang ini bukan pakar hukum tapi pakar politik. Begitu Prof, insya Allah kapan-kapan saya mau belajar lagi sama Prof semuanya. Namun demikian ide gagasan ini sudah saya bukukan menjadi sebuah ajaran buat kawan-kawan kita. Saya 1000%, 1.000.000%, kalau partai nggak dibubarkan, tidak diganti dengan putusan dari golongan rakyat, buruh, rakyat, petani. Karena saya pikir, Bapak mau demo? Iya Pak, kalau saya demo Pak, Bapak kantor di sebelah sana, buruh di sebelah sana. Bapak mau demo? Ya petani Pak, petani masuk di sebelah sana, bikin undang-undang sendiri, atur sendiri, jumlahnya berapa, butuh dana berapa, negara baru bikin. Tapi kalau selama ini aspirasi rakyat tidak bisa diwujudkan dalam undang-undang, mimpi. KPK kita nggak butuh. Kalau sistemnya tidak bocor. Kita nggak perlu tukang tambal ban, mau bannya nggak bocor. Sekarang kan ada kesempatan bocorin ban. Karena itu, ke depan kita mari kecewa bersama. Karena kemarin kita kecewa sama Bung Karno, kecewa sama Soeharto, kecewa sama Gus Dur. Demo terus, saya pelaku 98. Demo kecewa dengan SBY, Hambalang. Demo lagi kecewa dengan IKN. Silakan lanjutkan, semoga kecewa dengan yang selanjutnya ini. Jika kita tidak akan perbaiki sistem dasarnya. Kalau hanya undang-undang mau omnibus law itu cucunya Pak.
Kalau IKN itu hanya cicitnya, itu tidak jadi masalah buat saya. Karena itu, mari kita perbaiki undang-undang dirusak ini, jangan pakai trias politika, tapi perbaiki sempurnakan trias politika agar mampu mengaplikasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, agar aplikasinya nyata dan matematis serta sistematis, bukan omong kosong, bukan subjektif dan doktrin, tapi matematis, sistematis, komputeris, bernama Pancasila. Karena itu, pedoman penanaman Pancasila sedang saya jalankan, semoga berhasil. Tidak mau ikut campur dalam yang lain, sandas. Apa yang saya ceritakan, mohon doa restu, semoga mampu mengaplikasikan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan negara. Dan teman-teman saya mampu ikut dasar berubah Undang-Undang Dasar 45 yang katanya amandemen lah, yang katanya asli lah, palsu lah. Kalau Profesor Muhammad mampu, kita buat yang baru bagaimana? Kalau tidak, ya begini terus sampai kapanpun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Luar biasa ini filosof. Apa Mbak Yuni? Halo? Mbak Yuni? Enggak, Prof. Terima kasih, Prof. Ilmunya. Oke. Selanjutnya karena berhubung waktu, kami akan kembali kepada Profesor Sunarso untuk menjawab sekaligus merupakan memberikan closing statement atas kuliah umum guru besar pada malam hari. Kami silakan, Prof. Ya, terima kasih Pak Maya. Tadi belum terjawab, ada yang menjadi satu surat edaran, tapi ada satu adigium, asas superior, dekat inferior. Jadi maksud demikian. Jadi hierarki tentang tatanan surat edaran itu hanyalah sebagai salah satu mengikat ke dalam. Tapi kalau hierarki yang saya sampaikan asas itu tidak boleh aturan yang lebih rendah mengatur yang lebih tinggi. Tadi ada pertanyaan yang belum saya jawab. Jadi oleh karena itu seringkali surat edaran itu berlaku mengalahkan surat undang-undang. Ini sebenarnya tidak boleh tentang hierarki. Nah, kemudian sebagai penutup, jadi kita itu harus memahami bahwa apapun, sebagai salah satu pejabat atau apapun, kita harus ada 4 hal, yaitu adanya moral, etika, integritas maupun profesional. 4 ini kalau kita tanamkan pada diri kita, insya Allah kita nantinya menjadi orang-orang terbaik di antara yang baik. Demikian, terima kasih. Urusan saya Pak Dr. Gede Parma tadi menjawab satu pertanyaan yang tersisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Dengan demikian berakhirlah kuliah umum guru besar kita pada malam hari ini. Kita pada tahun nanti insya Allah kita akan diberikan PPT yang tadi, dan kita share kepada para sahabat yang berkenan untuk membacanya, mengulasnya, atau kita memberikan tanggapan pada diskusi-diskusi selanjutnya. Demikian kita tutup sama-sama. Kita tutup malam hari ini diskusi malam KUGB pada malam hari ini dengan sama-sama baca Alhamdulillah. Maaf, Prof. Mohon maaf dan salah. Sampai jumpa pada pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin link. Terima kasih. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. The recording has stopped.